Halo Pak Andi, Pak Adi, dan teman-teman semua. Jadi, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai judul artikel yang kami angkat, tujuan penelitian, metode penelitian yang kami gunakan, dan referensi yang kami gunakan saat menyusun artikel kajian etnomatematika permainan kucing-kucing. Kelompok 6 beranggotakan Vincentia Niken Prawestiningsih, Petrus Bangkit Suryatama, dan Lucia Milenia Pratiwi. Judul artikel yang kami angkat adalah Kajian Etnomatematika Permainan Kucing-Kucing dan Implementasinya dalam Mengenalkan Operasi Modulo. Mengapa kami memilih topik ini? Karena pada saat bermain, kami itu menemukan adanya penerapan operasi modulo pada permainan, yaitu pada saat pengambilan biji bekel atau kucing-kucing itu terdapat sisa dari kucing-kucing atau biji bekelnya pada beberapa tahap permainan yang mirip dengan operasi modulo. Kami menganggap topik ini menarik untuk kami angkat, sehingga kami memilih topik ini. Kemudian permainan kucing-kucing itu berasal dari Bengkulu. Memang permainannya mirip dengan bekel, tapi yang membedakan adalah di kucing-kucing itu tidak menggunakan biji bekel dari kuningan atau plastik, tetapi menggunakan kucing-kucing atau kerang. Kemudian aturan permainannya itu bola tidak boleh memantul lebih dari sekali. Kemudian saat mengambil kucing-kucing, bola itu harus tertangkap, dan bola jatuh itu tidak boleh menimpa kucing-kucing. Nah, kalau pemain itu melakukan pelanggaran, maka gilirannya itu akan selesai atau mati, sehingga permainan dilanjutkan oleh pemain kedua, atau biasa disebut dengan inggut atau menyinggut. Lalu ada tahap permainan, yaitu buah basing, buah putih, dan buah hitam. Pada buah basing, pemain mengambil kerang sesuai tahapan yang sudah ditentukan, yaitu mengambil satu persatu, mengambil 2 sekaligus, mengambil 3 sekaligus, hingga pada akhirnya mengambil 6 kerang sekaligus. Selanjutnya pada buah putih dan buah hitam, pemain diharuskan menata kerang sesuai yang sudah ditentukan, yaitu pada buah putih, nanti belahan kerang dihadapkan ke atas, dan pada buah hitam nanti punggung kerang yang berada di atas. Setelah pemain dapat menyusun buah putih, pemain mengambil kerang sesuai tahapan yang sudah ditentukan pada awal tadi, yaitu satu persatu mengambil 2 kerang sekaligus hingga mengambil 6 sekaligus. Begitu pula pada buah hitam, setelah dapat memposisikan seluruh kerang punggungnya kerang menghadap ke atas, nanti mengambil sesuai tahapan, yaitu satu persatu 2 kerang sekaligus hingga pada akhirnya 6 kerang sekaligus. Ini ada gambarnya. Buah putih yaitu yang ada belahan kerangnya menghadap ke atas, dan buah hitam punggung kerang yang ada di atas. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji aspek matematis dalam permainan kucing-kucing dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran operasi modulo. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan bahas metode penelitian. Nah, metode penelitian yang kami gunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu langkah penyelesaian suatu langkah untuk memecahkan masalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini itu ada beberapa. Yang pertama, observasi langsung, ada kajian literatur atau dokumen, ada observasi, ada wawancara atau interview, dan ada triangulasi atau gabungan. Tetapi kelompok kami hanya menggunakan 3 teknik pengumpulan data saja, seperti yang tertulis pada PPT ini. Nah, yang pertama itu ada observasi langsung. Observasi itu mengamati. Pengamatan ini bisa berupa sebuah pengamatan, kami mendengarkan, kami merasakan, ikut berpartisipasi. Yang dalam hal ini kelompok kami membahas permainan kucing-kucing. Jadi di dalamnya kami juga ikut terlibat langsung dalam permainan kucing-kucing ini.
Nah, ada 3 tahapan dalam teknik observasi, yaitu yang pertama observasi deskriptif. Observasi deskriptif itu kelompok kami mengumpulkan semua data yang ada. Pokoknya semua data yang kami dapatkan, kami simpan, kami rekam, dan kami tulis. Untuk selanjutnya, kami pilah-pilah pada tahap observasi terfokus. Dipilah di sini maksudnya kami memfokuskan satu aspek saja dengan tahapan yang sebelumnya. Nah, terakhir, pada tahapan observasi terseleksi ini, kan pada tahap sebelumnya kami sudah bisa untuk memilih aspek mana yang akan kita dalami. Nah, di tahap terakhir ini, kelompok kami itu bisa mengklasifikasikan atau melihat dan memahami pola-pola apa yang muncul. Pola-pola yang muncul dalam kegiatan ini. Yang kedua, kajian literatur atau dokumen, yaitu kegiatan untuk di sini menemukan kajian literatur atau dokumen yang sumbernya terpercaya. Jadi literatur atau dokumen itu kan banyak sekali ya. Dokumen itu ada banyak macamnya, seperti autobiografi, foto, dan sebagainya. Nah, dalam memilih ini kita harus memilah-milah sumber mana yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak asal memilih literatur atau tidak asal memilih dokumen. Yang ketiga, gabungan, yaitu gabungan dari beberapa teknik pengumpulan data. Jadi ini kami termasuknya gabungan antara observasi langsung dan kajian literatur atau dokumen. Nah, gabungan ini bertujuan itu agar si peneliti ini dapat melihat secara lebih spesifik lagi, maksudnya membuka pemahaman si peneliti agar dapat meneliti secara rinci, secara baik. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan. Ada yang menggunakan buku maupun ada yang menggunakan jurnal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada penulisan baik dalam proposal maupun PowerPoint maupun salah dalam pengucapan kami. Terima kasih.